Perintah Kaisar Naga. Bab 87 sampai dengan 880. Audiobook, novel silat. Episode 88. Segera setelah Adam Ni mengatakan sesuatu, setelah ledakan, ki hitam yang tak terhitung jumlahnya menyelimuti area dengan radius ratusan meter, ki hitam yang menutupi langit dan matahari langsung berubah dari siang menjadi malam. Dev tidak panik, sebaliknya, dia menggesekkan pedang pembunuh naga di tangannya ke dalam kekosongan, dan sepotong perak berceceran, membuat kegelapan menjadi cerah kembali. Adam Ni mengabaikan Dev, dan sihir di mulutnya menjadi lebih cepat, dan kemudian dia menggambar lingkaran di kehampaan dengan tangan kanannya, dan ada riak di lingkaran itu, seolah-olah waktu dan ruang berputar. Mengaum. Sebuah raungan, diikuti dengan meludahkan inti merah dari lingkaran, sebuah tangki air yang tebal, ular banjir yang bersisik padat bergegas keluar. Menghadapi ular di depannya, Dev sedikit mengernyit, karena ular di depannya bukanlah ilusi, tetapi makhluk hidup yang nyata, seolah-olah berasal dari ruang dan waktu lain. Dev, apa yang bisa kamu lakukan jika kamu bisa menyerap roh jahat? Kali ini aku akan memanggil binatang purba untuk berurusan denganmu. Melihat ular di depannya, mata Adam Ni penuh dengan antusiasme, tetapi tubuhnya yang besar dengan cepat kembali normal, dan wajahnya menjadi jelek. Setelah berbicara, seteguk darah menyembur keluar. Tampaknya Adam Ni menghabiskan hampir semua energi untuk memanggil ular ini. Ledakan. Dev menghadapi ular yang bergegas, dan pedang pembunuh naga di tangannya melambai di depannya, bercampur dengan energi pedang api, dan menebas langsung ke ular itu. Pedang ki menebas ular itu dengan keras, diikuti oleh suara yang memekakkan telinga, pancaran cahaya meluap, dan nyala api memercik kemana-mana. Tubuh ular itu terombang-ambing, seolah-olah merasakan sakit, dan kemudian cahaya yang menyala-nyala menyembur dari mulutnya, bumi bergetar, dan bebatuan runtuh. Sosok Dev dengan cepat mundur, menghindari serangan ular banjir dan pada saat ini, tangan Dev yang memegang pedang pembunuh naga sedikit gemetar, dan mulutnya mati rasa. Sisik ular ini terlalu keras, dan pedang pembunuh naga tidak dapat melukai ular itu. Dev. Tuan Yuan. Pada saat ini, Laura dan Winston benar-benar mengejar mereka. Mereka merasakan aura menakutkan di pegunungan dan hutan di sini dan khawatir tentang keselamatan Dev, jadi mereka mengejarnya. Tetapi tepat setelah mengejarnya, dia melihat seekor ular sepanjang 10 meter dengan ketebalan tangki air menghadapi Dev, yang membuat semua orang takut. Anda harus tahu bahwa Hongcheng bukanlah daerah pegunungan, dan tidak ada hutan perawan, bagaimana bisa ular sebesar itu tiba-tiba muncul? Jangan datang ke sini, menjauhlah. Dev buru-buru menghentikan Laura dan yang lainnya mendekat. Kekuatan ular banjir ini terlalu kuat, dengan kekuatan Laura dan yang lainnya, mereka sama sekali tidak bisa menahan pukulan ular banjir ini. Fizi. Ular Jiao membuka mulutnya yang berdarah, memutar tubuhnya dan menyerang Dev lagi, ekornya menyapu, menyebabkan banyak pohon tumbang dan bebatuan beterbangan. Dev mengangkat pedang pembunuh naga, melompat lagi, dan kemudian melompat turun dari udara, membanting ke punggung ular. Ledakan. Terdengar dentuman keras, dan benturan keras itu memancarkan kecemerlangan yang menyilaukan, seperti dua batu besar yang dibanting bersama. Ular banjir merintih, dan kemudian ekornya menyapu langsung ke arah Dev, dengan kecepatan yang sangat cepat, seperti cambuk baja, yang menampar Dev dengan keras. Tubuh Dev seperti bola meriam, ditarik keluar dengan keras, dan berhenti setelah menabrak pohon besar. Dev. Tuan Yuan. Tuan Chen. Laura dan yang lainnya bergegas dan membantu Dev berdiri. Mulut Dev dipenuhi darah. Meskipun tubuhnya yang kuat tidak terluka, kekuatan besar menyebabkan kerusakan pada organ dalam Dev. Hahaha, Dev, bahkan jika kamu kuat secara fisik, di depan ular ini, kamu hanya bisa dipukuli. Bunuh mereka untukku. Adam Ni tertawa, satu tangan berjuang untuk menopang lingkaran hitam itu. Dia tidak bisa membiarkan lingkaran hitam menghilang, jika tidak, ular itu akan mati seketika. Ular ini bukan binatang di sini, dan akhirnya harus kembali ke tempat asalnya melalui lingkaran hitam. Dev memandang Adam Ni. Walaupun wajah Adam Ni sangat jelek saat ini, dia berjuang untuk mempertahankan lingkaran hitam itu.
Dev segera mengerti bahwa selama lingkaran hitam itu menghilang, ular itu akan menghilang bersamanya. Memikirkan hal ini, Dev mengambil pedang pembunuh naga, dengan keras bergerak ke arah Adamni, dan menebas ke arah lengan Adamni dengan pedang yang ganas. Ketika ular melihat ini, ekornya menyerang, langsung memaksa Dev mundur, lalu membuka mulutnya yang berdarah dan menggigit lengan Dev. Kekuatan gigitan yang besar membuat tubuh Dev membeku, dan kemudian dia dilempar oleh ular itu. Tubuh Dev terlempar tinggi ke udara, dan kemudian jatuh ke tanah. Tanah hancur menjadi lubang yang dalam, dan Dev memanjat keluar dari lubang dengan susah payah. Pada saat ini, lengan Dev sudah bisa melihat darah, meskipun tubuhnya kuat dan digigit ular, lengan Dev masih terluka. Dev. Tuan Yuan. Laura buru-buru merobek pakaiannya dan ingin membalut luka Dev. Minggir. Dev merasakan embusan angin datang, dan buru-buru mendorong Laura ke samping, sementara dia dipukul oleh ular dengan ekornya. Bang! Tubuh Dev terbang lebih dari 10 meter dan jatuh dengan keras ke tanah. Darah terus mengalir di sudut mulut Dev. Tuan Chen. Melihat hal ini, Winston dan Zachary akhirnya mengeluarkan senjata mereka dan menyerang ular tersebut. Dev hendak mengatakan sesuatu untuk menghentikannya, tetapi sudah terlambat. Begitu keduanya bergegas, mereka tersapu oleh ekor ular, dan mereka langsung terlempar ke udara. Pada saat ini, Zachary dan Winston sama-sama tidak dapat berdiri, dan mereka terluka parah. Dev berdiri dengan tubuhnya ditopang oleh pedang pembunuh naga, matanya melotot pada ular, seluruh tubuh ular ini keras dan bersisik dan tidak bisa terluka sama sekali. Jika kamu bertarung seperti ini, kamu akan kalah cepat atau lambat. Ayo, bunuh dia. Wajah Adamni menjadi semakin jelek, tubuhnya sedikit gemetar, dia tidak bisa menahannya lagi, dia harus membiarkan ular itu membunuh Dev sesegera mungkin. Fizi. Ular banjir meludah, dan menarik tubuhnya dengan cepat ke arah Dev. Sementara dia dipukul oleh ular dengan ekornya. Dia membuka mulutnya lebar-lebar, memperlihatkan taring tajam, siap menelan Dev ke perutnya. Dev. Tuan Yuan. Tuan Chen. Laura dan Winston semua panik ketika mereka melihat adegan ini, tetapi tidak satupun dari mereka memiliki kemampuan untuk menyelamatkan Dev. Dan Dev sendiri tampak sedikit tidak berdaya di hadapan mulut ular yang berdarah. Pada saat ini, dia sudah terluka, dan dia tidak memiliki kemampuan untuk menghindari pukulan ini. Pada saat kritis, cahaya putih lembut tiba-tiba muncul di tubuh Dev, dan kemudian cahaya putih menjadi lebih dan lebih intens, dan bahkan secara langsung menerangi tubuh Dev ke keadaan transparan. Saya melihat bahwa di tubuh Dev, kristal naga berkedip-kedip. Di bawah cahaya putih, ular itu menjadi sangat panik dalam sekejap, dan kemudian mulai berguling-guling di tanah terus-menerus, meratap. Tubuh ular itu menyusut dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Ular yang panjangnya lebih dari 10 meter itu hanya tinggal beberapa meter panjangnya hanya dalam beberapa puluh detik. Ular itu jatuh kesakitan, dan tubuhnya dengan putus asa bergerak ke arah Adamni, lalu melompat dengan keras, dan langsung masuk ke lingkaran hitam untuk bersiap melarikan diri. Adamni tercengang ketika melihat pemandangan ini, tidak yakin apa yang sedang terjadi. Anda harus tahu trik terakhir ini, tetapi kartu truf mereka dari Pavilion Raja Sungai, ular banjir ini adalah pelindung suci Pavilion Raja Sungai, kecuali jika benar-benar diperlukan, dia tidak akan memanggil naga banjir ini. Tapi sekarang, pelindung suci Pavilion Raja Sungai berubah menjadi ular kecil pada saat ini, dan dia masih panik dan mencoba melarikan diri. Bagaimana ini tidak mengejutkan Adamni? Ingin pergi? Ketika Dev melihat bahwa ular itu ingin melarikan diri, dia melompat keluar, meraih ekor ular itu secara langsung, dan menyeret ular itu, yang sudah tubuhnya setengah jalan ke dalam lingkaran, ditarik keluar. Menghadapi Dev, ular banjir sudah kehilangan tatapan garangnya, jadi dia menoleh dan lari ketakutan, sementara pedang pembunuh naga di tangan Dev mengayun ke bawah dengan sekuat tenaga. Engah. Kepala ular itu dipotong oleh Dev dalam sekejap, dan darah disemprotkan ke seluruh tanah. Puff. Setelah Dev memenggal kepala ular itu, Adamni tidak bisa menahannya lagi. Lingkaran hitam itu menghilang seketika, dan dia tampaknya telah menua banyak dalam sekejap, jatuh ke tanah, dan bahkan tidak memiliki kekuatan untuk berdiri.
Dev menyingkirkan pedang pembunuh naga dan berbalik untuk melihat Adamni yang sedang duduk di tanah, matanya sangat dingin. Melihat Dev seperti itu, pupil Adamni tiba-tiba menyusut, dan matanya penuh teror. Jangan bunuh aku, kamu bisa membiarkan aku melakukan apa saja. Adamni gemetaran, dia memohon belas kasihan. Wuzong yang bermartabat, pemilik pavilion Raja Sungai, sekarang memohon belas kasihan di depan Dev. Laura melihat pemandangan di depannya, dan hatinya sangat terkejut. Anda harus tahu bahwa Adamni ini, di puluhan sekte di Barat Daya, adalah orang yang terhormat. Apakah itu Raja Miao atau Harlisia, ketika dia melihat Adamni, mereka harus hormat. Tapi karakter yang begitu kuat sekarang memohon belas kasihan di depan Dev seperti seorang cucu. Citra Dev menjadi jauh lebih besar di hati Laura, dan perasaan Laura terhadap Dev semakin dalam. Terkunci. Dev menekan satu tangan langsung di atas kepala Adamni, dan kemudian teknik konsentrasi hati bekerja, kekuatan hisap yang besar mulai terus menyedot energi di tubuh Adamni. Adamni berjuang mati-matian, tetapi tidak bisa bergerak sama sekali. Setelah beberapa menit, tubuh Adamni menjadi kering, matanya terbuka lebar, dan dia tidak bisa mengistirahatkan matanya. Cahaya di tubuh Dev perlahan menghilang, dan sekitarnya terdiam sejenak. Kekuatan spiritual Dev yang hilang dalam pertempuran dengan ular itu diisi ulang pada saat ini. Melihat tidak jauh, Zachary dan Winston terluka dan jatuh ke tanah. Dev berjalan mendekat, meraih tangan keduanya, dan menuangkan kekuatan spiritual murni ke mereka berdua. Luka mereka dengan cepat membaik dan berdiri. Terima kasih, Tuan Chen. Zachary dan Winston bangkit dan buru-buru mengikuti Dev untuk berterima kasih padanya. Seharusnya aku yang berterima kasih padamu. Jika kamu tidak membantuku, kamu tidak akan terluka. Setelah Dev selesai berbicara, dia berjalan ke sisi ular yang dipenggal, menghancurkan kepala ular dengan satu telapak tangan, dan pil binatang sebening kristal keluar. Dev mengambil pil binatang dan sangat bersemangat. Tampaknya tebakannya benar. Binatang buas ini sudah memiliki pil binatang di tubuhnya, dan hal-hal ini adalah hal yang berharga untuk budidaya. Armor skala ular ini sulit, bagus untuk membuat sepotong baju besi, dan daging dan darah ini dapat meningkatkan kekuatan Anda. Anda dapat mengambilnya kembali dan membagikannya. Dev berkata kepada Zachary dan Winston. Mereka berdua sangat gembira dan bergegas maju untuk memotong-motong ular, sementara Dev memimpin Laura menuju rumah keluarga Gu perlahan. Harlisia masih lumpuh di rumah kuno seperti lumpur, menyaksikan Dev kembali, tubuhnya berlumuran darah. Harlisia tahu bahwa Adamni tidak akan bisa melarikan diri. Dev tidak mengikuti omong kosong Harlisia, dan menampar kepala Harlisia dengan telapak tangannya, langsung menyedot semua energi di tubuh Harlisia. Pada saat ini, Dev hanya ingin menggunakan metode tercepat untuk meningkatkan kekuatannya. Musuh yang dia hadapi semakin kuat dan kuat. Jika dia tidak meningkatkan kekuatannya sesegera mungkin, dia bahkan tidak bisa melindungi kerabatnya, jadi bagaimana dia bisa menyelamatkan dirinya sendiri? Sekarang Dev tidak lagi memiliki keraguan, bahkan jika ada orang lain yang hadir, Dev tidak lagi menyembunyikannya, dan langsung menjalankan teknik konsentrasi hati untuk menyerap energi orang lain. Elias Gu menatap Dev dan tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Hanya dalam beberapa bulan, kekuatan Dev berkembang sangat pesat. Anda harus tahu bahwa pada awalnya, Dev harus mengandalkan dirinya untuk menutupinya, tetapi sekarang, saya khawatir Elias Gu tidak sebagus Dev, tidak peduli dalam hal kekuatan atau status. Ada juga Richard Bai di samping, dan hatinya sangat terkejut saat ini, dia telah menempatkan semua masa depan keluarga Bai pada Dev, dan sekarang sepertinya dia benar. Apakah itu Harlisia atau Adamni itu, mereka berdua adalah penguasa Wusong, atau orang-orang yang telah terkenal selama bertahun-tahun, tetapi sekarang mereka berdua dipenggal oleh Dev, kekuatan Dev terbukti. Richard Bai mengambil keputusan, dan di masa depan pada Dev, keluarga Bai mereka telah mengambil keputusan. Gutua, tolong kirim seseorang untuk menanganinya. Dev menunjuk ke tubuh Harlisia yang keriput dan berkata, Tuan Chen tidak perlu khawatir, saya akan segera memanggil seseorang untuk menanganinya. Setelah Elias Gu selesai berbicara, dia melambaikan tangannya, dan segera seseorang membawa tubuh Harlisia pergi, dan kemudian Elias Gu bertanya kepada Dev dengan suara lembut.
Tuan Chen, saya tidak tahu tentang Ellie. Festival pertengahan musim gugur akan segera datang. Dev bersama Ellie, dan sekarang Dev kembali. Elias Gu belum melihat Ellie, jadi saya ingin bertanya pada Dev di mana Ellie berada. Gu tua, Ellie sedang berlatih dengan Yuki dan Paman Naga. Aku tidak tahu di mana mereka berada, tapi Gu tua, jangan khawatir, Ellie baik-baik saja. Dev menjelaskan dengan Elias Gu. Aku tidak khawatir, hanya saja aku sudah lama tidak melihat gadis ini, dan aku sedikit merindukannya. Elias Gu tersenyum kecil. Dia tahu bahwa Dev bukanlah sesuatu di kolam. Jika dia ingin mengikuti Dev, dia harus berkeliling dunia, tetapi Ellie mengikuti Dev. Elias Gu merasa lega. Setelah beberapa saat, Winston mengikuti Zachary dan menyeret mayat ular itu kembali, keduanya berlumuran darah dan terlihat sangat malu. Elias Gu terkejut ketika dia melihat mereka berdua seperti ini. Richard Bai, yang ada di samping, juga terkejut, dan buru-buru menjawab, Zach, ada apa? Richard Bai memeriksa tubuh Zachary dengan wajah panik. Kakek, aku tidak ada hubungannya, daging dan darah ular ini adalah hal yang baik. Zachary memberitahu Richard Bai dan Elias Gu tentang pemenggalan kepala ular oleh Dev, yang membuat mereka menatap Dev dengan kaget. Tuan Pavilion Sao, Anda untuk sementara tinggal di Hongcheng selama 2 hari. Setelah festival pertengahan musim gugur, saya akan menemani Anda ke Kyoto. Dev mengikuti Winston. Baik Tuan Chen, saya akan menunggu Anda di Hongcheng. Winston mengangguk. Setelah meninggalkan rumah Elias Gu, Dev tidak langsung pulang ke kampung halamannya, melainkan pergi ke villa keluarga Su. Yuki seharusnya belum kembali, dan Dev harus menemui Huan Su. Ketika Dev datang ke villa keluarga Su, Huan Su sedang duduk di halaman sambil minum teh, sendirian dan dengan banyak uban. Paman Su. Dev berteriak pada Huan Su. Huan Su tertegun sejenak, dan kemudian kejutan muncul di wajahnya, Dev, kalian kembali. Huan Su buru-buru bangkit untuk menemuinya, lalu melihat keluar pintu dan menemukan bahwa itu adalah Dev sendiri, jadi dia bertanya-tanya, Dev, di mana Yuki? Bukankah dia kembali bersamamu? Paman Su, Yuki tidak bisa kembali. Dia memiliki sesuatu untuk dilakukan, jadi aku datang dan menemuimu untuk memberitahu. Melihat penampilan Huan Su yang agak tua, Dev merasa sedikit tidak nyaman. Karena Yuki, seorang wanita muda, dia tidak memiliki kebahagiaan, tetapi mengikuti Dev kemana-mana, dan dia juga takut. Secara khusus, Huan Su sendirian, tidak dapat melihat putrinya selama beberapa bulan sekarang, dan dia pasti sangat merindukannya. Toh! Huan Su menghela nafas kecewa dan berjalan kembali. Dev minum teh dengan Huan Su dan pergi. Dia ingin kembali ke desa Chenjia untuk bertemu orang tuanya. Dia tidak melihat orang tuanya selama beberapa bulan. Saudaraku, apakah kamu di Hongcheng? Dev baru saja meninggalkan villa keluarga Su ketika Yasmin menelepon Dev. Di sini, apakah kamu sedang berlibur? Dev bertanya. Hari ini adalah hari libur, jika kamu pulang, aku ingin kembali bersamamu. Yasmin menelepon Dev karena dia ingin Dev membawanya pulang. Kamu tunggu aku di gerbang sekolah, dan aku akan mengantarmu kembali sebentar lagi. Setelah Dev selesai berbicara, dia menutup telepon. Dev pergi menjemput Laura dulu, lalu pergi menjemput Yasmin, dan ketiganya bergegas kembali ke desa Chenjia bersama. Kakak, di sini, di sini. Berdiri di gerbang sekolah, Yasmin dengan putus asa mengikuti Dev dan melambai. Dev mengendarai Rolls-Royce milik Richard Bai. Dia biasanya bersama Yuki dan yang mengendarai Yansen, tetapi Yansen sekarang terbaring di rumah sakit dan Yuki belum kembali. Dev akan menggunakan Rolls-Royce Richard Bai sebagai gantinya. Namun, Dev tidak terlalu peduli dengan kualitas mobil, selama dia bisa menjalankannya. Namun saat Rolls-Royce ini berhenti di gerbang sekolah, dengan cepat menarik perhatian banyak orang. Anda harus tahu bahwa di kota seperti Hongcheng, tidak banyak orang yang mampu membeli Rolls-Royce, dan Rolls-Royce ini masih plat Kyoto. Yasmin, ini, apakah kakakmu yang mengemudikan Rolls-Royce? Teman sekelas Yasmin bertanya dengan iri. Ya, Yasmin mengangguk. Ini plat Kyoto. Kakakmu bukan supir, kan? Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share.
Pada saat ini, seorang teman sekelas laki-laki berkata setengah bercanda. Kakakmu yang supir, saudara laki-lakiku luar biasa, saudara iparku adalah wanita tertua dari grup Su. Yasmin berkata dengan bangga. Di masa lalu, Yuki telah memberitahu Yasmin untuk melaporkan namanya ketika sesuatu terjadi, lagi pula, keluarga Su juga orang terkaya di Hongcheng. Benar saja, ketika Yasmin mengatakan ini, teman sekelas laki-laki itu sangat ketakutan sehingga dia tidak berani berbicara. Dev mengendarai mobil ke Yasmin, membuka pintu dan berkata, "Cepat masuk ke mobil, atau kita akan terlambat untuk pulang. Selamat tinggal." Yasmin melambai bersama teman-teman sekelasnya dan naik ke Rolls-Royce. Yasmin baru saja duduk, tetapi menemukan seorang wanita duduk di dalam mobil, dia tidak mengenalnya. "Halo, nama saya Laura." Ketika Laura melihat Yasmin masuk ke mobil, dia dengan sopan mengulurkan tangannya. "Halo, nama saya Yasmin." Yasmin mengikuti Laura dan berjabat tangan dengan menahan diri. "Saudari Yasmin sangat cantik, tidak heran kakakmu selalu memujimu." Laura memandang Yasmin dengan pujian. Dev mengemudi di depannya, memutar matanya dan terdiam, dan dia tidak pernah menyebut Yasmin di depan Laura. Laura mengatakan ini, tetapi dia hanya ingin mengikuti Yasmin untuk lebih dekat. "Saudari Laura benar-benar cantik, dan kamu masih memiliki aroma samar di tubuhmu. Aku tidak tahu merek parfum apa yang kamu gunakan?" Yasmin bertanya ketika dia mencium aroma samar di tubuh Laura. "Aku membuat parfum di tubuhku sendiri. Jika Sister Yasmin menyukainya, aku akan membuatkan untukmu." Wewangian di tubuh Laura secara alami dipancarkan oleh tubuhnya, dia secara alami menawan, dan aroma yang dia pancarkan adalah untuk merayu pria. "Oke, terima kasih Sister Laura," kata Yasmin dengan gembira. "Parfum macam apa yang dipakai anak-anak untuk belajar ilmu?" Dev mengemudikan mobil di depan dan menegur Yasmin. Yasmin tiba-tiba meletakkan kepalanya di sebelah Dev, mengejutkan Dev yang sedang mengemudi. "Kakak, bagaimana dengan Sister Yuki? Kamu seharusnya tidak membawa wanita yang diam-diam kamu cari di belakangnya, kan? Atau mungkin kamu mencampakkan Sister Yuki?" Meskipun Yasmin berbisik di telinga Dev, Laura bisa mendengarnya dengan jelas. "Omong kosong apa? Laura dan aku berteman, dia yatim piatu, dan tidak ada tempat untuk pergi di festival pertengahan musim gugur, jadi aku membawanya kembali." Dev memelototi Yasmin dan berkata. Mendengar Dev mengatakan bahwa Laura adalah seorang yatim piatu, Yasmin sedikit terkejut, tampaknya tidak memikirkannya. Laura sendiri merasa masam di hatinya, dan air mata langsung mengalir. Dia adalah seorang yatim piatu, dan sekarang dia benar-benar tidak punya tempat untuk pergi. Ketika dia berada di desa Miao, meskipun Raja Miao adalah musuhnya sendiri, bagaimanapun juga, dia telah membesarkannya selama bertahun-tahun. Banyak teman dan kerabat. Tapi sekarang, dia tidak punya apa-apa selain adik perempuan Maya. Sekarang dia benar-benar tidak punya tempat untuk pergi. Jika dia tidak mengikuti Dev, dia tidak tahu harus berbuat apa. Melihat Laura menangis tiba-tiba, Yasmin tampak sedikit malu dan panik. "Nona Laura, aku minta maaf." Yasmin mengeluarkan tisu dan menyerahkannya kepada Laura. "Tidak apa-apa, aku sudah terbiasa." Laura menyeka air matanya dan berkata sambil tersenyum. Untuk sesaat, suasana di dalam mobil menjadi sedikit canggung dan sunyi. Segera, mobil melaju ke desa Chenjia, dan banyak orang memperhatikan mobil Dev. Bagaimanapun, desa Chenjia belum pernah melihat mobil mewah seperti Rolls-Royce. "Ayah ibu." Dev berjalan ke halaman dan berteriak dengan penuh semangat begitu dia memasuki pintu. Setelah tidak melihat orang tuanya selama beberapa bulan, Dev sudah lama memikirkannya. Celine dan Edward keluar dari ruangan, dan mereka semua tampak terkejut ketika melihat Dev. "Anakku." Celine dengan cepat berlari ke Dev dan memeluk Dev. Edward juga menatap Dev dengan senyum di wajahnya. Mereka belum bertemu selama beberapa bulan. Celine dan Edward sebenarnya merindukan Dev, tetapi mereka tahu bahwa Dev sedang dalam masa karirnya, jadi mereka tidak pernah menelepon untuk menambah beban bagi Dev. "Halo, Paman, Bibi." Laura memandang Celine dan Edward dan berteriak dengan sopan. Pada saat ini, keduanya melihat Laura.
Setelah Selin melihat Laura dari atas ke bawah, dia buru-buru menarik Dev ke samping. Dev, siapa gadis ini? Di mana Yuki? Senyum di wajah Selin menghilang, dan dia menanyai Dev. Bu, Yuki ada sesuatu untuk dilakukan, jadi dia belum kembali. Ini adalah teman saya bernama Laura. Dia adalah seorang yatim piatu dan tidak punya tempat untuk pergi, jadi saya membawanya pulang. Dev berbisik di telinga Selin. Selin memandang Dev, seolah-olah dia tidak percaya. Sungguh? Kamu tidak berbohong padaku? Bu, bagaimana saya bisa berbohong kepada Anda? Saya berhubungan baik dengan Yuki. Dev berkata dengan tegas. Melihat Dev tampaknya tidak berbohong, Selin mengubah wajahnya dan berjalan ke Laura. Halo, di luar dingin, datang dan duduk di kamar. Selin meraih tangan Laura dan berjalan ke kamar. Edward melangkah maju dan menepuk bahu Dev. Anak yang baik, kamu memiliki kemampuan. Setelah selesai berbicara, Edward juga memasuki ruangan dengan ekspresi yang sedikit mendalam di wajahnya, yang membuat Dev sedikit kewalahan. Tinggal di rumah selama 1 malam, dan hari berikutnya adalah festival pertengahan musim gugur. Pagi-pagi sekali, Selin memanggil Dev. Dev, pamanmu dan yang lainnya kembali dari ibu kota provinsi. Mereka menyiapkan beberapa meja di kota pada siang hari. Kamu bangun pagi dan setelah mandi, kita pergi ke sana lebih awal. Selin berkata kepada Dev. Paman? Dev tercengang, mengapa dia tidak tahu ada paman? Itu dari keluarga kakek keduamu. Mereka pergi ke ibu kota provinsi sangat awal. Aku dengar mereka melakukan bisnis besar di ibu kota provinsi. Jika kamu memiliki lebih banyak kontak, mungkin ada tempat yang berguna. Setelah Selin selesai berbicara, dia pergi bekerja. Begitu Selin pergi, Laura berlari ke kamar Dev dengan desir. Ketika Dev melihat Laura tiba-tiba masuk, dia sangat ketakutan sehingga dia buru-buru menutupi tubuhnya dengan selimut dan meringkuk ke sudut. Apa yang akan kamu lakukan? Dev bertanya pada Laura. Pria kesepian ini, menurutmu apa yang akan aku lakukan? Laura tersenyum dan melangkah maju dan mengangkat selimut Dev. Tetapi ketika selimut diangkat, Laura tertegun, mengapa kamu masih mengenakan pakaian saat tidur? Laura melihat bahwa Dev masih mengenakan pakaian, dan tidak ada yang seperti yang dipikirkan Laura. Aku memakai pakaian ketika tidur, hanya untuk berlindung dari pelacur kecil. Dev mengangkat sudut mulutnya, berdiri dengan sedikit bangga dan berkata. Bajingan, cepat atau lambat, aku akan membiarkanmu patuh. Laura cemberut dan mendengus dingin, dan hanya bisa mengikuti Dev keluar dari ruangan. Menjelang tengah hari, Dev mengantar orang tuanya dan Laura ke hotel di kota. Setelah tiba di dalam kotak, bibi kedua Yasmin dan Dev sudah tiba. Nona Laura, duduk di sini. Baik, kamu memiliki kemampuan. Setelah Yasmin melihat Laura, dia buru-buru menyapa Laura dan duduk di sampingnya. Laura awalnya ingin duduk di sebelah Dev, tetapi dipanggil oleh Yasmin. Dan Dev ditarik oleh bibi keduanya untuk bertanya, dan Dev hanya bisa menjawab satu persatu. 10 menit kemudian, pintu kotak didorong terbuka, dan 2 orang masuk, seorang pria tua dan seorang pria muda. Pria tua itu tampak berusia 50 atau 60 tahun, sementara pria muda itu tampak seusia dengan Dev. Kakak laki-laki. Melihat orang itu datang, Selin buru-buru bangkit untuk menemuinya. Ternyata orang ini adalah sepupu Selin, Jacob Tang, dan pemuda itu adalah putranya, Gerard Tang. Meskipun Selin menyambutnya dengan sangat antusias, ekspresi Jacob Tang tidak melihat banyak perubahan, dia hanya melirik semua orang dan duduk di kursi master. Dan Gerard, yang ada di belakangnya, juga memiliki wajah angkuh. Ketika matanya tertuju pada Yasmin dan Laura, dia jelas berhenti sejenak. Dev, Yasmin, ini pamanmu dan sepupumu. Selin berkata kepada Dev dan Yasmin. Halo paman, halo sepupu. Yasmin bangkit dan menyapa. Namun, Dev tidak bergerak atau berbicara. Dari ekspresi wajah Jacob Tang setelah memasuki pintu, Dev dapat melihat bahwa tidak ada kasih sayang di mata pria ini. Alasan mengapa dia menelepon untuk makan bersama seharusnya hanya untuk pamer. Dev juga sebenarnya tidak ingin datang. Melihat Dev tidak bergerak,
Selin harus menjelaskan kepada Jacob Tang, "Saudaraku, jangan tersinggung, Dev tidak banyak bicara." Jacob Tang memandang Dev, dan kemudian berkata kepada Selin, "Selin, aku tidak membicarakanmu sebagai kakak laki-laki. Lihat bagaimana kamu memanjakan anakmu. Dia baru saja keluar dari penjara adalah keluargamu, kan?" Wajah Selin tiba-tiba malu, tetapi dia hanya bisa tersenyum dan menganggukkan kepalanya, "Ya." Begitu, jika kamu tidak mendisiplinkan anakmu, seseorang akan mendisiplinkannya untukmu. Hukuman penjara ini akan mengakhiri hidupmu, dan di masa depan, dia hanya akan menjadi bajingan kecil, tipe orang yang tanpa masa depan. Jacob Tang, dengan sikap menyendiri, berkhotbah kepada Selin. Meskipun Selin tidak senang di hatinya, dia tidak berani mengatakan apa-apa. Pada saat ini, Edward juga membeku dan menyalakan sebatang rokok. "Saudaraku, sulit bagimu untuk kembali. Ayo pesan makanan dulu. Ngomong-ngomong, bisnis besar apa yang kamu lakukan di ibu kota provinsi sekarang?" Melihat ini, Bibi Dev buru-buru membuka topik. "Saya tidak melakukan bisnis besar, saya hanya terlibat dalam real estate dan pariwisata. Ketika saya kembali kali ini, saya berencana untuk mengubah beberapa kota terdekat menjadi objek wisata," kata Jacob Tang. "Itu hebat." Bibi kedua Dev tersenyum, dan kemudian menatap Gerard. "Apa yang dilakukan Gerard sekarang? Saya belum melihatnya selama bertahun-tahun. Dia dulu masih kecil, tetapi sekarang dia terlihat seperti ini. Lebih tinggi. Saya memberinya posisi di departemen pemerintah, dan sekarang dia menjadi kepala bagian," kata Jacob Tang. "Kepala bagian?" Bibi kedua Dev menarik napas dalam-dalam, "Di tempat seperti ibu kota provinsi, untuk menjadi kepala bagian, saya khawatir itu lebih besar dari wali kota Hong Cheng kami." "Itu tidak benar, tapi aku sering minum bersama William Ling, wali kota Hong Cheng," Gerard berkata saat ini. Meskipun tampak sederhana, tidak ada yang sederhana dalam nada itu. "Luar biasa bisa minum dengan wali kota. Di masa depan, kamu harus lebih banyak membantu bibimu." Bibi Dev tersenyum. Samar di tubuh Laura. Gerard tidak menjawab Bibi Dev, tetapi duduk di samping Jacob Tang, memandang Laura, dan kemudian bertanya, "Siapa ini, mengapa saya tidak memiliki kesan?" "Ini adalah teman Dev, dia datang untuk merayakan festival pertengahan musim gugur bersama," Selin menjelaskan. Tapi penjelasan ini, di mata orang lain, Laura adalah pacar Dev. Gerard melirik Dev dengan cemburu, tetapi tidak berbicara. Pada saat ini, pintu tiba-tiba didorong terbuka, dan seorang pria berusia 40-an masuk. "Senior Tang, aku minta maaf, aku terlambat." Pengunjung dengan hormat mengikuti Gerard. "Wali Kota Cui." Melihat orang itu datang, Edward dan yang lainnya buru-buru bangkit. Orang yang datang adalah wali kota mereka. "Wali Kota Cui, kami baru saja tiba, cari tempat duduk," Gerard berkata dengan bangga. Terlepas dari sikap Gerard, wali kota Cui tidak peduli sama sekali dan buru-buru duduk di samping Gerard. Segera, orang lain terus berjalan ke ruang pribadi, baik wali kota atau direktur, dan ruangan itu dengan cepat terisi. Dev dan yang lainnya terjepit di sudut, dan Laura duduk di sebelah Dev sesuai keinginannya. "Dev, paman macam apa ini? Ini perjamuan keluarga. Jelas orang lain yang diundang. Kamu hanya menemaninya," Laura berbisik kepada Dev. Dev telah lama melihat bahwa Jacob Tang ini hanya untuk pamer di depan mereka berdua, jadi dia memanggil mereka ke sini. Sekarang seluruh ruang pribadi penuh sesak dengan orang-orang, semua pejabat lokal, bersulang bersama Jacob Tang dan Gerard, tetapi tidak ada seorang pun dari Dev dan kedua keluarganya yang memperhatikannya. Kedua keluarga itu malu saat ini, tetapi mereka terlalu malu untuk bangun dan pergi. "Senior Tang, keluarga Tang Anda melakukan bisnis di ibu kota provinsi. Anda benar-benar punya banyak uang. Saya melihat Rolls-Royce merek Kyoto diparkir di luar. Itu pasti dikendarai oleh Anda, kan? Berapa juta harganya?" Kepala Cui berkata kepada Gerard dengan iri di matanya. "Rolls-Royce Kyoto?" Gerard terkejut, lalu menatap ayahnya, Jacob Tang. "Rolls-Royce, atau merek Kyoto?" Jacob Tang juga sedikit bingung, jadi dia bertanya kepada wali kota Cui, "Plat apa?" "Sepertinya Jinge."
Wali kota Cui mengatakan nomor plat. Mengapa plat nomor ini terdengar begitu familiar? Jacob Tang sedikit mengernyit. Ayah, bukankah ini mobil Tuan Bai? Kenapa ada di sini? Gerard berkata dengan terkejut. Ya, itu mobil Tuan Bai. Kedengarannya tidak asing bagiku. Mungkinkah Tuan Bai datang ke Hong Cheng? Jacob Tang juga terkejut. Aku akan melihatnya. Setelah Gerard selesai berbicara, dia bangkit dan berjalan ke jendela, melihat mobil di luar melalui jendela. Ketika dia melihatnya dengan jelas, dia buru-buru berkata kepada Jacob Tang. Ayah, ini benar-benar mobil Tuan Bai. Tuan Bai mungkin juga sedang makan di sini. Ketika Jacob Tang mendengarnya, dia bergegas ke jendela untuk melihat keluar. Tindakan dua orang ini membuat banyak orang di dalam kotak terlihat bingung, tetapi ayah dan anak itu tidak peduli sama sekali. Ayo pergi dan cari, Tuan Bai pasti ada di sini. Jacob Tang menarik Gerard dengan cemas dan berlari keluar. Hanya ada sekelompok orang yang tersisa di dalam kotak, dengan mata besar dan mata kecil, tidak tahu apa yang terjadi, tetapi hanya Dev yang tahu apa yang dicari ayah dan anak itu. 10 menit kemudian, Jacob Tang dan Gerard kembali berkeringat deras. Tidak, bagaimana mungkin tidak ada? Jacob Tang sedikit mengernyit. Ayah, mungkinkah lelaki tua Bai tahu tentang investasi kita dalam membangun objek wisata di sini, dan datang mengunjungiku secara pribadi? Gerard menganalisis. Mungkin. Tubuh Jacob Tang sedikit gemetar, dan keringat dingin muncul di dahinya. Perusahaannya hanyalah anak perusahaan dari keluarga Bai di Kyoto. Alasan mengapa Jacob Tang memilih untuk membangun objek wisata adalah karena ia berharap mendapatkan manfaat lebih dari itu. Sekarang lelaki tua Bai turun untuk mengunjunginya secara pribadi, jika ada sesuatu yang diketahui, itu akan merepotkan. Gerard, kirim seseorang untuk segera mencarinya, dan pergi ke pengawasan untuk melihat kemana lelaki tua Bai pergi. Jacob Tang tidak lagi berminat untuk mengurus orang-orang di kotak pribadi, dan sekarang dia harus segera menemukan Richard Bai. Kakak, apa yang kamu cari? Apakah kamu ingin kami membantu menemukannya bersama? Selin bertanya pada Jacob Tang saat ini. Ketika Selin mengatakan ini, Jacob Tang baru ingat, jadi dia berkata kepada Selin, Selin, kamu datang lebih awal, apakah kamu melihat kemana orang yang mengendarai Rolls-Royce pergi? Rolls-Royce? Selin tidak mengerti jenis mobil apa. Jacob Tang buru-buru menyeret Selin ke jendela, menunjuk ke Rolls-Royce di bawah dan berkata, Saya tidak melihat apa-apa, hanya mobil hitam itu. Oh, kamu mengatakan yang itu, mobil itu kami yang kendarai. Selin melihatnya dan buru-buru berkata, Mereka datang dengan mobil itu, tentu saja Selin tahu, tapi Selin tidak tahu nilai mobil itu. Apa? Apakah kamu datang ke sini dengan mobil itu? Jacob Tang tercengang, wajahnya penuh kejutan. Bagaimana mungkin? Itu mobil Pak Tua Bai. Mobil itu hampir 10 juta yuan. Bahkan jika kamu menjual semua hartamu, kamu tidak mampu membelinya. Beraninya kamu membual tentang itu. Gerard mendengus dingin, dan berkata dengan wajah penuh penghinaan, sama sekali tidak memperlakukan Selin sebagai penatuannya. Melihat sikap Gerard, Dev sedikit mengernyit, dan ada kemarahan di matanya. 10 juta. Selin menghela nafas. Dev, bukankah kamu mengatakan mobil ini milik teman yang kamu pinjam? Apakah mobil ini sangat mahal? Bu, saya meminjam mobil ini, dan saya tidak tahu berapa harganya. Dev menjelaskan. Teman kentut. Begitu Dev selesai berbicara, Gerard segera berseru, ini adalah mobil Tuan Tua Bai di Kyoto, bagaimana bisa dipinjamkan kepada Anda untuk mengendarainya? Bagaimana Anda bisa mengikuti patriark keluarga Bai? Teman, itu hanya omong kosong, saya pikir Anda mencuri mobil ini, kan? Gerard, kamu tidak bisa bicara omong kosong, tidak ada bukti nyata, bagaimana kamu bisa mengatakan bahwa Dev mencuri mobil, ini ilegal. Selin menjadi pucat ketika dia mendengar apa yang dikatakan Gerard. Ini adalah mobil bernilai puluhan juta. Jika Dev benar-benar mencurinya, itu akan merepotkan. Apa yang kamu inginkan? Jika kamu benar-benar mengendarai mobil, maka dia pasti telah mencurinya. Dia bahkan berani mencuri sesuatu dari keluarga Bai dari Kyoto, dia terlalu berani.
Gerard menatap Dev dengan kegembiraan di matanya. Keluarga Bai pasti akan berterima kasih karena membantu keluarga Bai menemukan mobil. Celine, sudah berapa kali aku mengatakan bahwa anak-anak harus dididik dengan baik. Sekarang anakmu membuat kesalahan besar, tapi sekarang aku tidak bisa membantumu. Setelah Jacob Tang mengikuti Celine, dia berbalik untuk melihat Wali Kota Cui dan berkata, Wali Kota Cui, ada pencuri mobil di sini, tolong telepon seseorang dan biarkan dia menanganinya. Oke. Wali Kota Cui buru-buru mengeluarkan teleponnya dan menelepon seseorang. Saudaraku, Dev meminjamnya, dia bilang dia meminjamnya. Melihat bahwa Dev akan ditangkap, Celine dengan cemas mengikuti Jacob Tang untuk menjelaskan. Celine, apakah kamu bodoh atau yang aku bodoh? Apakah Dev memiliki kemampuan untuk meminjam puluhan juta mobil mewah dari Kyoto? Berhenti bercanda. Jacob Tang berkata dengan dingin. Mengapa tidak, pacar saudara Dev adalah putri orang terkaya di Hongcheng. Pada saat ini, Yasmin berdiri dan berkata. Orang terkaya Hongcheng? Jacob Tang mencibir, orang terkaya Hongcheng hanya omong kosong di mata keluarga Bai, apalagi pamannya dari keluarga terkaya. Dev menatap wajah Jacob Tang dan Gerard, dan tidak membantah atau menjelaskan. Celine sudah sangat cemas saat ini, menampar Edward dengan tangannya dan berkata, Kamu orang tua sialan, kenapa kamu tidak tahu harus berkata apa? Edward perlahan mengangkat kepalanya untuk melihat Dev dan bertanya. Dev, ayah, tanyakan saja padamu, apakah kamu meminjam mobil ini? Dev mengangguk, dan Edward menundukkan kepalanya lagi dengan puas, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Segera, beberapa orang berseragam datang, dan Gerard terus berkata, ini dia pencuri mobil, cepat tangkap. Beberapa pria berseragam mencoba menangkap Dev, tetapi mereka dihentikan oleh Celine, Yasmin dan yang lainnya. Kamu tidak punya bukti dan tidak ada bukti, bagaimana kamu bisa menangkap orang dengan membabi buta, apakah kamu punya bukti? Celine menghentikan orang-orang itu dan berteriak dengan cemas. Yasmin juga mengeluarkan ponselnya dan mulai merekam video, Anda penegak hukum, saya akan merekamnya, Anda akan menangkap orang tapi Anda tidak memiliki bukti. Celine dan yang lainnya sangat cemas, tetapi pada saat ini, Dev sama sekali tidak bingung, tetapi diam-diam menatap ayah dan anak Jacob Tang dan Gerard. Kakak, ceritakan semuanya dengan bukti, kamu tidak bisa mengatakan Dev telah menjadi pencuri mobil begitu saja. Bibi Dev juga berdiri dan berkata kepada Jacob Tang. Oke, apakah kamu ingin bukti? Saya akan menelepon keluarga Bai sekarang dan bertanya. Jika keluarga Bai mengatakan mobil mereka hilang, maka Dev tidak diragukan lagi adalah pencuri. Jacob Tang berkata, mengeluarkan ponselnya dan mulai menelepon. Melihat Jacob Tang benar-benar menelepon, wajah Celine penuh dengan kegugupan. Dia benar-benar takut mobil pihak lain benar-benar hilang, jadi dosa Dev akan menjadi besar. Dev baru saja keluar dari penjara selama beberapa bulan. Jika dia dikirim sekarang, itu tidak akan sesederhana 3 tahun. Jacob Tang meletakkan telepon setelah melakukan panggilan. Saudaraku, apakah kamu sudah mendapat jawabannya? Apakah benar Devku meminjam mobil? Celine buru-buru bertanya. Bagaimana bisa begitu cepat? Saya sudah menelepon manajer markas Kyoto. Mereka akan menelepon Tuan Bai untuk memverifikasi. Saya tidak punya nomor telepon Tuan Bai. Setelah Jacob Tang selesai berbicara, dia duduk di kursi, menyalakan sebatang rokok dan merokok, wajahnya penuh kegembiraan. Dia dan Gerard berpikiran sama. Dia tidak pernah berpikir bahwa hal seperti itu bisa terjadi padanya setelah makan. Jika ini untuk memulihkan mobil untuk lelaki tua Bai, bukankah keluarga Bai akan memperlakukan mereka dengan baik di masa depan? Adapun Dev, Jacob Tang tidak akan peduli. Dalam menghadapi masa depan dan kepentingannya sendiri, bahkan jika dia adalah keponakan, dia akan membunuh kerabatnya dengan rela. Kenapa begitu merepotkan? Aku akan menelepon Tuan Bai secara langsung. Dev berkata dan mengeluarkan ponselnya. Apakah Anda memiliki informasi kontak untuk Tuan Bai? Jacob Tang tertegun sejenak, dan menatap Dev dengan tak percaya. Ayah, dengarkan omong kosongnya. Apakah menurutmu Tuan Bai bisa mengenal orang seperti dia yang pernah dipenjara? Dia pasti berpura-pura. Mari kita minta dia menelepon. Gerard sama sekali tidak mempercayai kata-kata Dev.
Dev tidak membantah dan langsung memutar nomor Richard Bai. Pada saat ini, Richard Bai berada di halaman rumah Elias Gu, ditemani oleh Elias Gu dan Winston, minum teh dan mengobrol, dan mereka menunggu untuk kembali ke Kyoto bersama Dev. Ketika Richard Bai menerima telepon dari Dev dan mendengarkan apa yang dikatakan Dev, seluruh dirinya bergetar. "Kakek, ada apa denganmu?" Melihat penampilan Richard Bai, Zachary buru-buru bertanya dengan prihatin. Bersambung ke episode 89. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.